Halo Teknolovers, publik tanah air dihebohkan dengan ramainya iklan digital yang kini banyak digunakan masyarakat, yakni trading binary option. Binary option sendiri salah satu model jual beli online dengan cara menebak harga sebuah aset pada jangka waktu tertentu. Sistem ini disebut menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, tak sedikit yang menggunakan model binary option karena adanya afiliator yang bertugas untuk mengajak masyarakat melakukan trading di platform binary option. Sayangnya tak sedikit yang menggunjing bisnis ini karena dinilai rekayasa. Lantas sekaya apakah dua influencer yang diduga meraup keuntungan dari bisnis ini? Mari kita duelkan kekayaan dan koleksi kendaraan mewah Doni Salmanan versus Indra Kesuma. Mari kita mulai dari Doni Salmanan terlebih dulu. Pria kelahiran Bandung ini mulai mencuri perhatian setelah berdonasi sebesar 1 miliar ke YouTuber Reza Arab. Doni yang lahir di tahun 1998 ini pun dikepoin deh tuh soal perjalanan hidupnya sampai bisa menyandang status Crazy Rich. Dalam channel YouTube pribadinya, Doni Salmanan menceritakan bagaimana ia memulai karirnya dari hidup serba susah hingga jadi orang tajir. Di usia 17 tahun, ia sempat melamar pekerjaan di sebuah pabrik dengan modal ijazah SD, satu-satunya ijazah yang ia miliki sebagai pendidikan terakhirnya. Sayangnya perusahaan yang ia daftari menolaknya karena persyaratan karyawan harus memiliki ijazah SMA. Doni kemudian mengisi hari-harinya menjadi kuli bangunan hingga juru parkir. Nah, di tahun 2018, Doni Salmanan mencoba memahami tentang trading Bitcoin. Doni pun memulainya dengan meminjam uang kepada rentenir untuk modal trading sebesar Rp500.000. Modal ini digunakan untuk membuka rekening bank. Sebulan kemudian, modalnya itu berhasil berkembang menjadi $2.000 atau sekitar 28,6 juta rupiah. Dari sinilah, ia mengajak kepada anak muda untuk mencoba trading. Next, kita beralih ke pria yang dijuluki Crazy Rich, ada Indra Kesuma alias Indra Kents. Pengusaha muda yang sukses setelah melewati kerasnya lika-liku kehidupan. Beranjak dari seorang sales, pria kelahiran Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada 31 Mei 1996 ini menghabiskan hari-harinya di perantauan. Alih-alih ingin melanjutkan kuliah karena biaya kuliah mahal, mengharuskannya mencari pekerjaan menutupi kebutuhannya. Alumni Universitas Prima Indonesia ini pun menjalani berbagai profesi. Selain jadi sales toko bangunan, ia juga pernah bekerja sebagai driver taksi online, servis handphone, dan masih banyak lagi. 5 tahun bekerja dari satu profesi ke profesi lainnya, penghasilan yang didapatkan hilang dalam sekejap akibat tertipu investasi bodong. Dengan pantang menyerah, Indra bangkit dan mulai berkecimpung di platform trading. Nah, kala itu ia tak lagi ingin berpindah pekerjaan dan memilih fokus di bidang ini. Mulai melihat potensi besar dalam dirinya, Indra Kents pun membuat konten trading yang diunggah di YouTube pribadinya. Kini Indra menjadi founder kursus trading online di kursustrading.com. Oke, next, yuk kita intip sumber kekayaan Doni Salmanan. Pertama dari hasil trading yang aku sebut di awal, dari modal Rp500.000 memetik keuntungan hingga Rp28 juta. Sumber kekayaan kedua dari channel YouTube pribadi, diketahui Doni memiliki 2 channel YouTube. Untuk channel YouTube King Salmanan, ia mengisinya dengan konten finansial. Sedangkan untuk channel satunya lagi bernama channel Doni Salmanan, kontennya seputar review otomotif hingga kegiatannya sehari-hari. Doni Salmanan mampu mengumpulkan uang dari YouTube mencapai 467 hingga 7,5 ribu $, atau setara 6,6 juta hingga 100 juta per bulannya. Memiliki banyak uang tak afdol rasanya jika tidak membuat investasi. Semua hasil kekayaannya ia pakai membangun bisnis Salmanan Group yang bergerak di bidang production dan coffee shop. Beralih ke sumber kekayaan Indra Kents. Selain trading dan membuat konten trading, Indra mengumpulkan kekayaan melalui bisnis besutannya, yakni Digital Society Creative atau DSOTIV. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing
industri kreatif, jasa fotografi, videografi, dan perancangan web. Indra menerima kurang lebih 300 juta per bulan. Pria yang dikenal dengan jargon murah banget ini juga punya Depatu, sebuah marketplace untuk bisnis shopping dan retail. Indra Kents juga menggeluti bisnis bar and lounge yang diberi nama Red Wolf Indonesia. Selanjutnya bisnis kuliner seperti mie jongkok dan Literally Cafe. Satu lagi bisnis Indra yakni Botx Coin, sebuah proyek yang digarapnya di tahun 2018. Saat ini Botx Coin sudah menjadi kripto dengan ranking CMC tertinggi nomor 1 di Indonesia dan ranking top 250 di seluruh dunia. Pada 14 Desember 2021, Doni Salmanan mempersunting wanita cantik bernama Dinan Fajrina. Ia memboyong istrinya untuk tinggal di rumah mewahnya berlantai 2. Rumah mewah ini didominasi dengan warna krem dipadu batu alam dengan warna senada plus pintu kayu berwarna cerah. Terdapat taman di samping rumah. Masuk ke interior tampak bernuansa minimalis dengan ruang tamu yang cukup luas. Doni memiliki ruang produksi konten pribadi dan tentu saja garasi dengan kendaraan mewah di dalamnya. Nah, dari rumah mewah Doni, mari kita mampir ke rumah Indra Kents. Rumah modern minimalis yang dirancang 3 lantai. Rumah mewah yang memadukan warna coklat dan abu-abu ini menyuguhkan hunian elegan di setiap ruangnya. Misalnya ada ruang tamu yang luas, ruang makan dengan sentuhan klasik, dapur minimalis, serta kamar tidur berdesain mewah. Naik ke lantai 2 terdapat sebuah ruang bersantai yang diisi 2 buah kursi dan dikelilingi sejumlah pajangan. Ada juga kamar tidur yang cukup privasi, di dalamnya ada sebuah walk-in closet. Di lantai 2 kita bisa melihat kamar tidur utama milik Indra Kents yang terkesan begitu elegan. Selain ruang tamu di lantai 1, di lantai 3 juga dirancang agar memiliki ruang santai. Tak lupa kamar tidur untuk tamu ataupun keluarga yang menginap, serta ruang kerja yang sangat nyaman. Menariknya, Indra bahkan telah menyiapkan kamar anak dengan ranjang bertingkat meski belum meresmikan hubungannya dengan Vanessa Kong. Wah, udah dirancang seperfect ini ya. Hobi otomotif mengalir dalam diri Doni Salmanan. Terbukti, ia mengoleksi banyak kendaraan dengan harga fantastis. Di antara koleksi motorsport, ada Kawasaki H2R dan Yamaha R1M, masing-masing dibanderol di atas 600 juta rupiah. Ada juga Ducati Panigale 4PL senilai 859 juta, dan BMW 1000 RR seharga 767 juta rupiah. Selain motorsport, mobil mewah tak ketinggalan nih, di antaranya BMW E4 series berwarna merah senilai 1,29 miliar rupiah. Supercar Lamborghini Gallardo 2013 harga 3,2 miliar. Lamborghini Huracan LP 6104 tahun 2016 senilai 5 hingga 6 miliar rupiah. BMW 840i Coupe M-Tech yang ditaksir harga 2,4 miliar rupiah. Dan terakhir ada Civic Turbo Hatchback RS seharga 512 jutaan rupiah. Selanjutnya kita ke Sultan Medan yang pernah viral karena tidak bisa tidur akhirnya iseng membeli Tesla secara cash jam 3 pagi. Nah, isengnya Sultan gini nih, mobil Tesla pun dibelinya seharga 1,5 miliar rupiah. Belum puas menghabiskan 1,5 miliar, Indra pun memboyong Supra seharga 2,7 miliar untuk menjadi penghuni garasinya. Selain Tesla dan Supra, Indra Kents masih memiliki mobil mewah lainnya seperti Maserati Quattroporte yang dibanderol mulai 3,35 miliar hingga 4 miliar rupiah. Ada juga Ferrari F149 California senilai 3 miliar rupiah. BMW Z4 seharga 1,5 miliar. BMW 520i F10 seharga 500 juta rupiah. Dan Lamborghini Huracan LP 582 seharga 9 miliar rupiah. Nah, Teknolovers, meski saat ini banyak yang menggunjing afiliator,
Sayangnya Doni Salmanan maupun Indra Kesuma tidak pernah malu bahkan bangga sebagai afiliator. Bagi mereka, afiliator dalam platform perdagangan adalah hal biasa. So, mari menghargai profesi orang lain, atau ada nggak nih dari kalian yang pernah join bisnis yang ditekuni Doni dan Indra? Ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar. Thank you for watching. Sebelum tayangan berakhir, klik like dan share video ini. Bye-bye!